Melihat keadaan semakin memburuk, Cindy tidak ingin memperbesar masalah. Dia segera mengangkat gelas bir dan berkata pada Tony, "Direktur Kai, suamiku tidak pandai berbicara. Aku akan menemanimu minum secangkir bir ini." Melihat Cindy melembut, wajah Tony akhirnya terlihat sedikit cerah dan berkata, "Baik. Kalau begitu ayo bersulang. Aku akan meminumnya duluan." Setelah selesai berkata, Tony meminum bir yang ada di gelasnya sampai habis. Di saat Cindy menggerutkan dahi dan ingin meminum birnya sampai habis, Derek langsung merebut gelasnya dan berkata, "Jangan minum jika kamu tidak ingin minum. Ada aku, tidak ada orang yang bisa memaksamu untuk minum." Semenjak Cindy muncul di sini, tatapan Tony terus-menerus mengarah ke tubuhnya. Dari awal Derek sudah tidak bisa menahannya. Melihat Derek kembali menghalang Cindy untuk minum bir, Tony langsung menggerutkan dahi. Tatapannya terlihat sangat berbahaya. "Derek, kamu jangan berbicara. Di sini tidak ada urusanmu." Melihat tatapan Tony yang begitu berbahaya, dia buru-buru berkata pada Derek. Tony berkata, "Nona Chu, suamimu sungguh tidak bisa menghormati orang ya. Orang yang begitu arogan sepertinya, cepat atau lambat pasti akan mengalami masalah. Setelah kembali aku pasti akan mendisiplinkannya. Direktur Kai adalah orang yang sangat lapang dada. Tidak usah menganggapnya terlalu serius." Cindy tidak ingin Derek dipukul, jadi dia hanya bisa berkata seperti ini. "Di bagian kota barat ini, pacarkulah yang mengambil keputusan. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang menyombongkan diri di hadapan pacarku. Akhirnya kakinya pun dipatahkan." Lina mulai membual lagi. "Itu adalah hal kecil. Tidak perlu diungkit. Memikirkan dulu. Saat semuanya baru dimulai, hanya belasan orang sudah bisa merebut tanah dengan orang lain." Tony mulai membual tentang sejarah gemilangnya dulu, bahkan menceritakan masalah pembunuhan yang pernah dia lakukan. "Suamiku, kamu benar-benar sangat hebat. Aku sangat mencintaimu," Lina berkata dengan wajah kagum. Walaupun hubungan mereka hanyalah pacar, tapi dari awal Lina sudah memanggil Tony dengan panggilan suami. Tony dan Lina terus saling memuji, membuat teman-teman yang ada di ruangan itu merasa ingin muntah. Acara reuni, awalnya untuk mengenang masa lalu. Untuk apa membahas masalah pertengkaran dan pembunuhan? Mereka semua adalah orang yang menerima pendidikan tinggi. Tidak suka mendengar masalah pertengkaran dan pembunuhan. Hanya Lina si tidak tahu malu ini, yang dari saat masih sekolah sudah sangat ingin terkenal. Sekarang dia tidak hanya tidak berubah, bahkan semakin keterlaluan. Setelah Tony dan Lina membual panjang lebar dan menyadari tidak ada satu orang pun yang ikut berbicara, dalam seketika mereka pun merasa canggung. Hal yang paling memalukan adalah setelah membual dengan semangat, pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang menanggapinya. Setelah diabaikan oleh semua orang, Tony merasa sangat malu dan hanya bisa meluapkan kekesalannya pada Cindy. "Nona Chu, melihat wajahmu, aku tidak akan menghabisi suamimu. Tapi, barusan aku sudah meminum segelas bir ini. Kamu masih belum meminumnya. Derek, berikan bir itu padaku." Cindy adalah orang yang tidak suka membuat masalah dan ingin meminum segelas bir itu. "Istriku, kamu tidak perlu begitu takut dengannya. Bukannya aku membual. Jika dulu ada orang sepertinya yang berani menyombongkan diri di hadapanku, orang itu pasti sudah lama mati," kata Derek dengan serius. Cindy berkeringat. Apa ini jika bukan membual?
Dia bahkan mengira Derek sengaja ingin cari mati karena tidak memiliki uang untuk mengadakan resepsi pernikahan. Dan dari awal sudah tahu mereka cepat atau lambat akan bercerai. Jadi merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Tony menggertakkan gigi sambil menatap Derek. Bahkan terlihat ingin menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Semenjak dia memulai karirnya, ini adalah pertama kalinya dia diremehkan seperti ini oleh orang lain. Dari awal suasana sudah tegang. Namun suasana semakin memburuk karena ucapan Derek ini. Semua orang terdiam. Suasana tegang bahkan membuat orang tidak bisa bernafas. Direktur Kai, jangan marah. Cindy tidak bisa menemanimu minum. Biarkan kami yang menemanimu minum. Benar. Kami akan menemanimu minum. Saat sekolah Cindy juga tidak pernah minum bir. Dia benar-benar tidak bisa minum. Kami bisa menjadi saksi dalam hal ini. Suaminya adalah orang yang tidak berpendidikan. Tidak mengerti sopan santun. Anda adalah orang yang lapang dada. Tidak perlu mempedulikannya. Beberapa teman sekelas yang baik hati melihat Tony ingin melakukan sesuatu pada Derek. Mereka pun mengangkat gelas dan berkata pada Tony. Melihat tubuh Derek yang tinggi, Tony juga tidak ingin berkelahi dengannya. Walaupun dirinya juga tidak pasti akan kalah dengan Derek. Tapi jika dia langsung melawannya sendiri, bukankah itu terlalu merendahkan diri? Oleh karena itu, untuk sementara dia akan menahan emosi ini. Dia bukannya ingin memaafkan Derek, melainkan ingin membiarkan Cindy melihat kemampuannya. Semua wanita menyukai pria yang kaya dan memiliki kemampuan. Seperti Lina. Dia percaya Cindy juga pasti seperti itu. Oleh karena itu, setelah Tony pun minum beberapa gelas dengan teman-teman, dia pun berpura-pura ingin pergi ke toilet dan meninggalkan ruangan. Lina juga ikut pergi dengannya. Suamiku. Cindy ini sama sekali tidak memandang wajahmu. Suaminya juga begitu meremehkanmu. Cepat berikan pelajaran pada mereka. Atau mereka tidak akan mengetahui kehebatanmu. Lina hanya takut dunia ini tidak kacau. Dia mulai menghasut Tony. Aku tentu akan memberikan pelajaran pada mereka. Bukankah aku sudah keluar untuk memanggil orang? Tony berkata dengan kesal. Baguslah. Cindy itu memang suka berlaga suci. Kamu sebaiknya menyuruh orang untuk menghancurkannya. Lihat bagaimana dia berlaga suci lagi di masa depan. Barusan Lina melihat Tony sepertinya menyukai Cindy. Ini membuatnya membenci Cindy. Sudahlah. Aku sudah tahu. Setelah selesai berkata, Tony mulai menelepon untuk memanggil orang. Lina kebetulan ingin buang air kecil. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke toilet. Di dalam ruangan. Barusan suami Cindy begitu tidak menghormati Tony. Jangan-jangan Tony benar-benar keluar dan menelpon untuk memanggil orang. Seorang teman berkata dengan khawatir. Aku merasa sangat ada kemungkinan. Orang seperti Tony yang bahkan pernah membunuh orang, pasti tidak akan diam saja. Teman lain berkata. Cindy, cepat bawa suamimu pergi. Tony pasti pergi memanggil orang. Benar. Cepat pergi. Kalau tidak akan terlambat. Lina ini juga sangat keterlaluan. Untuk apa dia membawa orang seperti ini kemari? Teman-teman terus menasihati Cindy untuk membawa Derek pergi. Tiffany juga menasihati. Derek, cepat pergi denganku. Aku benar-benar menyesal membawamu kemari. Cindy juga merasakan betapa parahnya masalah ini dan ingin membawa Derek pergi. Namun Derek malah terus duduk diam di sana dan berkata, melarikan diri bukanlah gayaku. Kenapa kamu begitu keras kepala?
Apakah kamu tidak takut mati? Kata Cindy dengan marah. Derek berkata, jangan lupa, aku pernah menjadi tentara selama 5 tahun. Jika dia berani memanggil orang kemari, aku akan membuat mereka bisa datang tapi tidak bisa kembali. Sejak Tony sudah mulai menginginkan Cindy, maka dia harus diurus sekarang juga. Karena beberapa hari lagi dia akan pergi ke Tanah Barat untuk melawan musuh. Dan pada saat itu dia tidak bisa berada di sisi Cindy untuk melindunginya. Orang seperti Tony yang bisa menghalalkan segala cara ini. Dia benar-benar sangat khawatir saat dirinya tidak berada di kota selatan. Tony akan melakukan sesuatu pada Cindy. Jika tidak menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, dia tidak bisa tenang meninggalkan kota selatan. Apakah kamu akan mati jika tidak membual? Apakah kamu tidak takut mereka akan mematahkan kakimu dan merobek mulutmu? Cindy sudah kehilangan kata-kata dengan Derek. Derek, dengarkan nasihat kami. Kamu tidak akan bisa melawan Tony. Cepat bawa Cindy pergi. Kami tidak akan menertawaimu karena melarikan diri. Benar. Melawan Tony artinya kamu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Kamu jangan keras kepala lagi. Harga diri tidak berharga. Menyelamatkan nyawalah yang paling penting. Kamu sudah terkenal dengan ketidakbergunaanmu. Kenapa hari ini kamu begitu mementingkan harga diri? Jika kamu selalu bersikeras menginginkan harga dirimu seperti sekarang ini, maka kamu juga tidak akan terkenal dengan nama sampah. Lagi pula kamu juga sudah membuktikan ketidakbergunaanmu. Apa masalahnya jika kamu juga menjadi pengecut? Teman-teman Cindy terus menasihati Derek. Derek tahu mereka memikirkan keselamatannya. Walaupun ucapan mereka sangat tidak enak didengar, tapi dia juga tidak akan menyalahkan mereka. Terima kasih atas niat baik kalian semua. Tapi aku benar-benar tidak takut dengannya. Acara baru saja dimulai. Mana mungkin aku membawa wanita idaman kalian pergi begitu saja dan merusak suasana hati kalian? Kata Derek sambil tertawa. Setelah berkata, dia mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengirim pesan pada Leo. Episode sebelumnya. Ucapan Derek mengenai hati banyak teman pria. Begitu sulit bertemu dengan wanita idaman mereka dan baru saja berbincang beberapa menit sudah membiarkannya pergi. Mereka benar-benar tidak rela. Lagi pula, Tony juga tidak pasti akan pergi memanggil orang. Ini hanyalah tebakan. Oleh karena itu, teman-teman Cindy juga tidak membujuk Derek dan Cindy untuk pergi lagi. Saat Lina keluar dari toilet, di depan pintu dia bertabrakan dengan seorang wanita berpenampilan menggoda yang berlari masuk dengan buru-buru. Barusan Lina sangat kesal karena diabaikan di hadapan teman-temannya. Saat ini dia sedang menahan emosi. Ditambah dengan ada orang seperti Tony yang membelanya. Dia pun melampiaskan semua emosinya pada wanita ini. Pia. Lina menamparkan wajah wanita yang mempesona itu dan juga memarahinya dengan kasar. Bahkan berani menabrakku. Apakah kamu tidak menggunakan matamu saat berjalan? Pia. Wanita itu juga bukanlah orang yang mudah dihadapi. Dia segera membalas tamparan Lina. Berani-beraninya kamu memukulku. Apakah kamu ingin mati? Lina tidak menyangka wanita ini berani melawannya. Dalam seketika dia langsung emosi dan berkelahi dengan wanita itu. Dua wanita ini bukanlah orang baik. Selain itu kemampuan mereka juga sebanding. Segera, mereka pun bertarung dengan sengit. Tony barusan selesai menelepon untuk memanggil orang. Melihat Lina berkelahi dengan seorang wanita, dia pun segera pergi membantunya. Berani-beraninya memukul pacarku.
Aku akan menghabisimu. Tony memukul dan menendang wanita itu. Karena partisipasi Tony, wanita mempesona itu tentu bukanlah lawan mereka. Hidung dan mata wanita itu pun segera membengkak. Pakaiannya berantakan. Rambut juga ditarik beberapa helai. Berkelahi denganku. Kamu sepertinya tidak pernah mati. Lina yang menang pun berkata sambil menamparkan wanita itu. Terus-menerus menamparkan wajah wanita ini sampai membengkak. Dia akhirnya berhenti. Lalu dia pun pergi dengan Tony. Setelah Lina dan Tony pergi, tatapan wanita itu terlihat begitu mengerikan. Mengeluarkan ponsel dan menghubungi sebuah nomor. Saat Lina dan Tony kembali ke ruangan, melihat rambut dan pakaian Lina yang berantakan, teman-temannya pun terkejut. Kenapa hanya pergi ke toilet saja bisa jadi seperti ini? Tidak masuk akal. Barusan benar-benar membuatku marah. Wanita gila itu bahkan berani memukulku. Benar-benar tidak pernah mati. Melihat tatapan teman-temannya yang begitu terkejut, Lina pun menceritakannya. Mendengar Lina mengatakan ini, teman sekelasnya akhirnya mengerti. Ternyata barusan dia berkelahi dengan orang. Mendapat teman sekelas yang suka berkelahi dengan orang benar-benar membuat teman sekelasnya kehilangan kata-kata. Pergi ke toilet saja bisa berkelahi dengan orang. Kenapa begitu tidak berakhlak? Apa yang dia lakukan selama 4 tahun di universitas? Jika emosimu masih belum reda, nanti setelah orangku datang, kamu bisa memberikan pelajaran padanya lagi, kata Tony. Mendengar Tony berkata seperti ini, teman sekelasnya kembali berkeringat dingin. Ternyata barusan Tony benar-benar keluar untuk memanggil orang. Tidak tahu apakah orang yang dia panggil itu untuk menghabisi Derek, atau untuk menghabisi wanita itu. Baik, tunggu setelah orangmu datang aku akan menyiksanya lagi. Demi menunjukkan kehebatannya, Lina kembali berkata dengan kejam. Mendengar ucapan Lina yang begitu sadis, teman sekelasnya pun merasa ketakutan. Lina ini sudah berubah menjadi sangat kejam. Lebih baik ke depannya jangan terlalu banyak berhubungan dengannya. Saat ini, seorang teman wanita tidak ingin mendengar ucapan Lina yang tidak berakhlak itu. Dia pun segera mengubah topik pembicaraan dan berkata pada Cindy, "Cindy, aku dengar tanggal 26 ini kamu akan mengadakan resepsi pernikahan. Saat itu aku juga akan hadir untuk memberikan doa untukmu. Dulu saat kamu menikah, kamu bahkan tidak mengundang kami. Kali ini kamu tidak boleh melupakan kami lagi ya." Seorang teman pria juga berkata, "Baik, terima kasih semuanya. Setelah memesan restoran, aku pasti akan mengabari kalian semua." Cindy sudah memutuskan, jika Derek tidak memiliki uang untuk mengadakan resepsi pernikahan, maka dia yang akan mengeluarkan uang untuk mengadakan sebuah resepsi dan mengundang teman-temannya. Teman sekelasnya ini sangat baik padanya. Hubungan pertemanan ini pantas untuk dihargai. Tentu saja kecuali Lina. Hehe, Cindy kamu jangan bermimpi lagi. Suamimu bisa hidup sampai tanggal 26 atau tidak bahkan juga masih tidak pasti. Lina berkata dengan dingin. Mendengar Lina berkata seperti ini, semua temannya pun mengeluarkan keringat dingin. Jangan-jangan Tony benar-benar sudah memanggil orang untuk menghabisi Derek. Lina, apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Kenapa Derek tidak bisa hidup sampai tanggal 26? Tiffany mulai panik. Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir. Orang yang begitu arogan sepertinya sangat mudah mengalami masalah. Cindy cepat atau lambat akan menjadi janda.
Lina tahu jika orang Tony sudah menuju ke sini. Tentu tidak akan muncul sekarang juga. Atau mereka pasti akan mengejutkan Derek dan Cindy hingga melarikan diri dan itu akan menjadi tidak menyenangkan. Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir. Orang yang begitu arogan sepertinya sangat mudah mengalami masalah. Cindy cepat atau lambat akan menjadi janda. Lina tahu jika anak buah Tony sudah menuju ke sini. Tentu tidak akan muncul sekarang juga. Atau mereka pasti akan mengejutkan Derek dan Cindy hingga melarikan diri dan itu akan menjadi tidak menyenangkan. Walaupun Lina berkata seperti ini, tapi semua teman sekelasnya sudah menebak betapa parahnya masalah ini. Acara reuni hari ini sampai di sini saja. Kita berkumpul lagi lain hari. Aku pergi untuk membayar tagihannya. Nico Yang, ketua kelas, langsung berkata dengan tegas. Di saat Nico bersiap-siap untuk bangkit dan pergi membayar tagihan, tiba-tiba ada segerombolan orang yang menerobos masuk ke ruangan. Yang memimpin adalah seorang pria botak dengan bekas luka pisau di wajahnya. Di samping pria bekas luka pisau, dia juga membawa seorang wanita yang berpenampilan menggoda. Wajah wanita itu terlihat bengkak dan merah. Melihat keadaan ini, semua orang pun terkejut. Bahkan Tony dan Lina juga terkejut, karena segerombolan orang ini bukan anak buahnya. Bos Aldi, wanita gila dan pria inilah yang memukulku sampai seperti ini. Wanita mempesona itu menunjuk Lina dan Tony sambil berkata pada pria dengan bekas luka pisau di sampingnya. Wanita menggoda ini adalah wanita yang barusan dipukul oleh Lina dan Tony. Namanya Yana Liu. Adalah wanita dari pria dengan bekas luka pisau. Dan pria yang memiliki bekas luka pisau itu bernama Aldima. Adalah pria kejam yang sangat terkenal di zona abu-abu. Kemampuannya lebih kuat beberapa kali lipat dari Tony. Barusan Aldi dan anak buahnya sedang makan di restoran sekitar, makanya datang lebih cepat. Barusan Aldi dan anak buahnya sedang makan di Hotel Santa, sehingga datang begitu cepat. Saat ini Tony juga sudah mengenali Aldi, pria dengan bekas luka pisau yang sangat terkenal ini. Dalam seketika wajahnya langsung menjadi pucat. Walaupun anak buahnya ada di sini, mereka juga bukanlah lawan Aldi. Maju. Pukul kedua pria dan wanita ini sampai ibu mereka juga tidak bisa mengenali mereka. Kata Aldi dengan kejam. Saat anak buah Aldi bersiap-siap untuk maju, Tony langsung berlutut dan memohon. Bos Aldi. Aku adalah Tony. Aku tidak tahu dia adalah wanitamu. Makanya menyebabkan salah paham seperti ini. Aku mohon ampunilah aku. Adegan ini membuat teman-temannya terkejut. Bukankah barusan Tony masih membual tentang betapa hebat dirinya? Kenapa sekarang malah menciut? Melihat Tony langsung meminta ampun, Lina tahu kali ini dia sudah membuat masalah besar. Siapa Tony? Aku tidak kenal. Berani-beraninya memukul wanitaku. Kamu harus membayar akibatnya. Habisi mereka. Aldi sama sekali tidak kenal dengan Tony. Mendengar Aldi berkata seperti ini, semua orang yang ada di sana barusan mengetahui bahwa wanita yang dipukul Lina tadi adalah wanita bos Aldi ini. Mendengar perintah Aldi, anak buahnya segera maju untuk memukul Tony dan Lina. Lina dan Tony dipukul hingga berteriak keras dan terus memohon ampun. Namun Aldi malah tetap tidak menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Mengetahui Aldi yang terkenal kejam ini datang kemari, pegawai di restoran juga tidak berani mendekat dan tidak berani melapor polisi. Melihat Lina dipukul, teman sekelasnya juga tidak berdaya.
Aldi membawa banyak orang yang kejam kemari. Siapa yang berani membuat mereka marah? Keadaannya sekarang yang begitu menyedihkan pasti disebabkan oleh kesalahan yang pernah dia lakukan. Lina adalah orang yang arogan dan kasar. Selalu membuat masalah di mana-mana. Ini adalah akibat yang harus dia terima. Jika tidak mencari masalah, maka tidak akan mati. Derek tentu tidak akan ikut campur masalah begini. Justru bagus ada orang yang membantunya memberikan pelajaran pada Tony dan Lina. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Hingga Tony dan Lina dipukul sampai babak belur dan sudut bibir berdarah, Aldi baru menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Melihat Lina dipukul sampai begitu parah dan begitu menyedihkan, teman sekelasnya juga merasa kasihan padanya. Saat ini, Yana menghampiri mereka dan terus menamparkan wajah Lina dan Tony. "Bukankah barusan kalian begitu sombong? Kenapa sekarang tidak sombong lagi?" Yana berkata sambil menamparkan mereka. "Aku bersalah. Kakak, mohon ampunilah aku." Lina menangis sambil memohon. Padahal dia ingin berpamer di acara reuni kali ini. Tetapi tidak menyangka akan dipukul di hadapan teman sekelasnya dan sungguh mempermalukan. "Aku tidak tahu kamu adalah wanitanya Bos Aldi. Jika aku tahu, memberiku 100 keberanian pun aku tidak akan berani memukulmu. Ini semua kesalahpahaman. Mohon kakak mengampuni nyawa anjingku ini." Tony juga memohon. Dalam hatinya benar-benar sangat membenci Lina. Jika bukan karena wanita gila ini membuat wanitanya Aldi marah, dirinya mana mungkin akan berada di posisi yang begitu menyedihkan. Namun, Yana mana mungkin mengampuni mereka dengan begitu mudah. "Pia, Pia, Pia." Suara tamparan terus terdengar. Tony dan Lina bahkan tidak berani bersuara sama sekali. Hanya bisa menerimanya. Tamparan terus berlanjut sampai wajah Lina dan Tony membengkak seperti kepala babi. Juga karena tangannya sendiri sudah sakit, Yana baru menghentikannya. Awalnya mereka mengira Aldi dan Yana akan pergi setelah memberikan pelajaran pada Lina. Namun, tidak menyangka Aldi melihat sekilas semua orang yang ada di sana. Lalu tatapannya berhenti pada Cindy dan Tiffany. Aldi menunjuk Cindy dan Tiffany berkata pada anak buahnya, "Bawa dua wanita ini." Mendengar ucapan Aldi, Cindy dan Tiffany langsung gemetaran. Mereka tentu mengerti apa artinya dibawa pergi oleh Aldi. Mereka pasti akan dianiaya. Melihat Aldi ingin membawa pergi Cindy dan Tiffany, orang yang ada di sana semuanya terkejut. Sedangkan Derek mengerutkan alis. Dalam hatinya muncul niat untuk membunuh orang. Pria dengan bekas luka pisau ini tidak hanya membalas perbuatan Lina dan Tony. Namun sekarang dia bahkan membawa pergi istrinya. Benar-benar cari mati. "Kami tidak melakukan kesalahan padamu. Kenapa kamu membawa kami pergi?" tanya Cindy. "Karena kalian satu komplotan dengan mereka berdua. Mereka sudah memukul wanitaku sampai babak belur. Maka kalian yang harus menebusnya," kata Aldi dengan dingin. Di ruangan ini hanya Cindy dan Tiffany yang paling cantik. Oleh karena itu dia ingin membawa mereka berdua dengannya. Agar malam ini dia bisa memainkan permainan satu dengan dua mangsa. Walaupun Yana adalah wanita Aldi, dan juga tahu untuk apa Aldi membawa Cindy dan Tiffany kembali dengannya, tapi dia juga tidak berani menunjukkan rasa tidak senang. Pria yang berkemampuan seperti Aldi, wanita yang dia mainkan sudah tidak terhitung banyaknya. Dia hanyalah salah satu dari wanita Aldi yang begitu banyak itu. Saat ini, anak buah Aldi sudah mulai berjalan menghampiri Cindy dan Tiffany.
Melihat keadaan ini, teman-teman pria mereka pun segera maju melindungi Cindy dan Tiffany di belakang mereka. Ketua kelas Nico pun berkata dengan tegas, "Kalian tidak boleh asal bertindak, atau kami akan melawan kalian." Teman lainnya juga berkata, "Benar, walaupun mati kami juga tidak akan membiarkan kalian membawa pergi mereka berdua." Semua teman sekelas mereka adalah orang yang berpendidikan. Biasanya juga tidak pernah berkelahi. Tapi teman wanita mereka dalam bahaya. Mereka juga tetap harus bersikeras untuk melindungi mereka. Tentu saja, kecuali Lina. Dia tidak pantas untuk dilindungi. Saat ini mereka sangat membenci Lina karena sudah membuat orang yang begitu hebat datang kemari, sehingga Cindy dan Tiffany harus ikut terimbas. Melihat teman pria mereka begitu berusaha keras untuk melindungi mereka, Cindy dan Tiffany pun merasa terharu. Cindy menatap suaminya Derek, melihatnya terus duduk di sana dan tidak bergerak, benar-benar sangat tidak berguna. Bahkan masih berani mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi tentara selama 5 tahun. Di mana sikap keberanian tentaranya? Jangan-jangan selama 5 tahun menjadi tentara, dia hanya bertugas untuk memelihara babi. Seorang anak buah Aldi berkata, "Apakah kalian sudah bosan hidup? Cepat singkir atau jangan salahkan kami tidak sungkan." Nico berkata dengan marah, "Berani-beraninya kalian mengganggu wanita yang tidak berdaya di hadapan orang-orang. Apakah kalian tidak memiliki aturan?" Anak buah itu berkata, "Aturan? Aturan kami adalah bos Aldi." Saat ini, Aldi mulai tidak sabar. "Untuk apa kamu berbasa-basi dengan mereka? Cepat tangkap mereka. Malam ini aku ingin bermain dengan 2 orang." Mendengar ucapan Aldi, Cindy dan Tiffany merasa malu dan juga marah. Jika dianiaya oleh pria seperti ini, benar-benar lebih baik mati daripada hidup. "Walaupun kalian memukul kami sampai mati, kami juga tidak akan menghindar," kata Nico dengan ekspresi tidak takut dengan mereka. Di saat anak buah Aldi ingin memukul teman-teman pria yang sedang melindungi Cindy dan Tiffany, Derek akhirnya berdiri, lalu berkata dengan dingin, "Ingin menangkap istriku? Kelihatannya kalian benar-benar sudah bosan hidup." Cindy menatap Derek dengan terkejut. Orang tidak berguna ini akhirnya sudah terlihat seperti seorang pria. "Teman-teman, kalian semua mundur. Biarkan aku yang menghadapi mereka," kata Derek sambil berjalan ke depan. Barusan dia tidak buru-buru bertindak karena ingin melihat apa yang akan dilakukan teman-temannya ini. Tindakan mereka barusan membuat Derek sangat puas. Walaupun mereka adalah para sarjana yang lemah, tapi keberanian mereka patut dipuji. Teman-teman pria itu awalnya sedikit ketakutan. Namun melihat Derek ingin bertindak, mereka pun menghindar. Bagaimanapun Derek adalah suami Cindy. Melindungi istri adalah tanggung jawabnya. Kesempatan ini tentu harus diberikan padanya. Melihat Derek yang tidak berguna ini benar-benar ingin bertindak, Cindy pun mulai mengkhawatirkannya. Karena Tony bahkan tidak berani melawan segerombolan orang ini dan langsung berlutut memohon ampun sebelum bertempur. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Derek mana mungkin bisa melawan mereka. Namun memikirkan jika Derek tidak melawan mereka, maka dirinya akan dibawa pergi. Dan dia juga tidak bisa menghentikannya lagi. Pertempuran ini harus dilakukan dan tidak bisa dihindari. Jika Derek dipukul sampai setengah mati namun bisa menyelamatkan kesucian dirinya, maka itu juga layak. Anak buah Aldi berkata, "Bos Aldi menyukai istrimu. Jika kamu tidak ingin mati maka serahkan istrimu pada Bos Aldi untuk bermain semalam."
atau kami akan menghabisimu." Setelah ucapannya keluar, Derek tiba-tiba melemparkan telapak tangannya keluar. Ini adalah pukulan pertama kalinya selama 3 tahun. Jika dia bertindak, dia tidak pernah suka berbasa-basi. Dalam seketika, bagaikan ada angin besar yang menghembus dan menerbangkan semua orang yang ingin datang menangkap Cindy dan Tiffany. Semua orang merasa bagian wajah mereka terkena pukulan kuat. Ah! Di saat mereka terbang ke belakang, pada saat bersamaan mereka semua mengeluarkan suara teriakan babi, dan gigi mereka bahkan juga terbang keluar dari mulut.